Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau sharing tentang horror series ke kalian semuanya. Karena seperti yang mungkin teman-teman udah pada tahu, aku itu suka banget nonton film horor. Dan kebetulan horror series kali ini berasal dari satu franchise, yaitu kalau misalkan teman-teman udah pernah denger American Horror Stories. American Horror Stories ini udah ada 9 season. Dan kenapa aku pengen banget rekomendasiin tentang American Horror Stories? Karena yang pertama mereka itu punya storyline yang unik dan menarik banget dan berbeda di setiap seasonnya, jadi nggak bikin boring. Kebayangkan kalau misalkan teman-teman harus nonton season 1 sampai season 9 dalam satu cerita yang sama, pasti bakalan boring banget. Alasan berikutnya adalah karena visualnya menurut aku bagus banget. Produsernya Ryan Murphy dan Brad Falchuk doing a really great job creating this horror series. Dan juga di American Horror Stories ini banyak banget pemain, aktor, aktrisnya ini bener-bener terkenal banget. Kalau misalkan teman-teman tahu, ada Tessa Farmiga dari The Nun, terus ada Sarah Paulson yang main Ocean 8, terus juga ada Lady Gaga. Jadi banyak banget pemerannya yang udah famous banget di Hollywood. Kebetulan mereka nggak main di setiap series, jadi antara season 1 ke season 2 itu ada beberapa yang masih main, tapi ada beberapa juga yang mereka ganti biar nggak bosen ya kan buat penontonnya. Dan seperti biasa aku pengen share ke kalian kalau di video ini spoiler free, jadi aku nggak bakal sharing any spoilers. Nanti aku palingan cuman bakalan share sinopsis dari setiap seasonnya itu seperti apa. So ya, without any further ado, langsung aja kita mulai pembahasan tentang American Horror Stories di season pertama. American Horror Stories di season pertama berjudul The Murder House. Cerita Murder House berfokus pada kisah sebuah keluarga yang bernama keluarga Harmons, yang terdiri dari si istri yang bernama Vivian, si suami yang bernama Ben yang berprofesi sebagai seorang psikolog, dan anak mereka yang bernama Violet. Ceritanya, keluarga Harmons ini baru saja pindah dari Boston ke Los Angeles, California untuk memulai kehidupan baru. Karena Vivian diketahui baru saja mengalami keguguran dan mengetahui tentang perselingkuhan suaminya. Mereka akhirnya pindah ke sebuah mansion besar tanpa mengetahui latar belakang rumah tersebut. Di rumah tersebut, mereka bertemu dengan seorang penjaga rumah yang bernama Moira O'Hara, yang apabila dilihat oleh sang istri berwujud seorang wanita tua, dan apabila dilihat oleh suaminya berwujud seorang wanita cantik. Selain itu, mereka juga bertemu dengan tetangga mereka yang bernama Constance Langdon dan anaknya yang mengalami keterbelakangan mental bernama Adelaide. Kepindahan keluarga Harmons bukannya malah memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, melainkan justru membuat rumah tangga mereka semakin rumit karena tetangga mereka Constance Langdon yang mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Selain itu, pemilik rumah sebelumnya yang bernama Larry yang diketahui membakar seluruh anggota keluarganya termasuk dirinya sendiri mulai muncul di rumah tersebut, serta selingkuhan Ben yang mengikutinya ke Los Angeles. Lama-kelamaan keluarga Harmons ini mulai menyadari bahwa rumah yang mereka tempati berhantu karena kemunculan berbagai makhluk-makhluk yang tinggal di rumah tersebut, termasuk arwah si pembuat rumah yang bernama Charles Montgomery yang merupakan seorang dokter bedah gila bersama dengan istrinya Nora yang melakukan berbagai praktek aborsi ilegal di basement rumah tersebut pada tahun 1920-an. Next, season kedua AHS ini berjudul Asylum. Asylum berlatar di tahun 1964, bercerita tentang pasien dan juga para petugas sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Briarcliff Manor di Massachusetts, Amerika Serikat. Briarcliff ini ceritanya dimiliki oleh sebuah gereja dan dibangun untuk merawat para pasien yang merupakan pelaku kriminal yang terganggu mentalnya. Karena latar belakangnya yang berasal dari sebuah gereja, Briarcliff Manor juga melakukan berbagai praktik supranatural termasuk melakukan exorcism terhadap para pasiennya. Rumah sakit jiwa ini dikelola oleh seorang suster jahat yang bernama Sister Jude dan juga asistennya Sister Mary Eunice. Di sisi lain juga diceritakan kisah seorang pemuda yang bernama Kit Walker yang diduga telah melakukan berbagai pembunuhan berantai yang dikenal dengan sebutan Bloody Face. Ia kemudian dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa tersebut setelah hilangnya sang istri yang menurut pengakuannya telah diculik oleh alien. Kasus Kit Walker ini kemudian menarik perhatian seorang dokter sadis di rumah sakit tersebut yang bernama Dr. Arthur Arden yang seringkali melakukan praktek eksperimen gila terhadap para pasiennya. Seorang jurnalis bernama Lana Winter yang mengetahui tentang kasus perlakuan yang tidak layak dari petugas rumah sakit terhadap para pasiennya berusaha untuk mengekspos berita tersebut
tersebut untuk meningkatkan reputasinya. Alih-alih mendapatkan berita, Lana Winter justru ikut dijebloskan ke Briarcliff Manor karena kasus penyimpangan seksual yang dimilikinya. Oke, next. Sekarang kita beralih ke season yang ketiga. Season yang ketiga ini berjudul The Coven. The Coven berlatar di tahun 2013, berfokus pada kisah penyihir yang tersisa setelah diadilinya para penyihir Salem pada tahun 1690-an, serta perjuangan mereka untuk menyembunyikan identitas mereka di dunia modern. Zoe Benson, seorang remaja yang awalnya tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang penyihir, telah menyebabkan kematian sang pacar. Ia kemudian dikirimkan oleh keluarganya ke sebuah sekolah asrama di New Orleans yang berfungsi sebagai tempat untuk melindungi para penyihir dari ancaman bahaya dunia luar. Di asrama tersebut, Zoe bertemu dengan Madison Montgomery, seorang artis yang juga memiliki kemampuan kinetik, Queenie yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi sebuah boneka voodoo, dan juga Nan yang bisa membaca pikiran orang lain. Sekolah penyihir ini dikelola oleh seorang wanita yang bernama Cordelia Fox. Ibu Cordelia yang bernama Fiona Good merupakan Supreme atau penyihir paling kuat di generasinya. Di season ketiga American Horror Story juga menceritakan perselisihan antara kelompok penyihir Salem dengan Ratu Voodoo Mary LeBeau, serta seorang pembunuh berantai dan juga sosialita gila yang bernama Madame Delphine LaLaurie yang telah menyiksa dan membunuh budak-budaknya di tahun 1830-an. Berikutnya, American Horror Story season keempat berjudul Freak Show. Berlatar di tahun 1952, season keempat American Horror Story berfokus pada sebuah freak show atau semacam sebuah pertunjukan yang terdiri dari kelompok orang-orang aneh yang dikepalai oleh seorang wanita bernama Elsa Mars di sebuah kota sepi yang bernama Jupiter di Florida. Setelah satu dekade berlalu di mana freak show hanya dianggap menjadi sebuah hiburan dan mulai membosankan, Elsa Mars masih terus bermimpi untuk mencarikan rumah bagi para monsternya yang diasingkan oleh penduduk karena berbeda dengan manusia pada umumnya, serta mimpi di mana ia bisa menjadi tenar dengan freak show-nya. Untuk memulihkan kembali kondisi bisnisnya di era munculnya TV, Elsa Mars merekrut Beth and Dot Tatler, dua orang kembar siam, untuk melakukan pertunjukan di freak show-nya, yang pada awalnya hanya dihadiri oleh dua orang tamu saja, yaitu seorang ibu dan anaknya yang bernama Dandy Mott, yang kemudian diketahui memiliki obsesi berlebihan terhadap kaum freak. Season keempat American Horror Story ini juga berfokus pada kisah seorang badut seram yang bernama Twisty yang telah membuat kacau kota Jupiter karena kegemarannya membunuh orang-orang di kota tersebut. Next, season kelima American Horror Story berjudul Hotel. Sesuai dengan judulnya, Hotel menceritakan tentang kasus-kasus misterius dan di luar nalar yang terjadi di sebuah hotel tua yang bernama Hotel Cortez di Los Angeles, California. Hotel ini awalnya didirikan sebagai tempat penyiksaan untuk melampiaskan keinginan jahat pendirinya yang bernama James Patrick March. Namun saat ini Hotel Cortez dimiliki oleh seorang janda dan juga fashionista bernama Elizabeth Johnson dengan kekasihnya Donovan. Elizabeth juga dikenal dengan sebutan Countess atau seorang vampir wanita yang telah diubah oleh mantan kekasihnya yang juga seorang vampir. Di sisi lain, seorang detektif yang bernama John Lowe tiba di hotel tersebut untuk melakukan sebuah investigasi atas dugaan kasus pembunuhan yang dilaporkan oleh orang yang tidak dikenal. John Lowe kemudian bertemu dengan arwah seorang wanita pengguna narkoba yang bernama Sally dan juga James Patrick March yang sedang ingin mencari penerus untuk melanjutkan aksi jahatnya di hotel tersebut. Next, season ke-6 American Horror Story berjudul Roanoke. Roanoke berlangsung di sebuah rumah peternakan atau farmhouse yang sedang direnovasi di Carolina Utara, Amerika Serikat. Lokasi ini juga merupakan lokasi di mana para koloni Roanoke yang hilang secara misterius di tahun 1580-an. Di tahun 2015, Shelby Miller dan suaminya Matt, serta kakak Matt yang bernama Lee Harris, menceritakan pengalaman mengerikan mereka tinggal di farmhouse tersebut setahun sebelumnya dalam sebuah seri dokumenter yang berjudul My Roanoke Nightmare. Mereka juga membahas pertemuan mereka dengan makhluk-makhluk mengerikan yang tinggal di rumah tersebut, para koloni Roanoke, keluarga Polk yang kanibal, serta penyihir Celtic yang cantik namun mengerikan bernama Skatah. Serial dokumenter mereka ternyata sukses besar saat itu karena menampilkan adegan reka ulang yang diperankan oleh berbagai aktor terkenal berdasarkan cerita dari keluarga Miller. Karena kesuksesannya di tahun 2016, tim produksi kembali membuat sequel film dokumenter tersebut yang diberi judul Return to Roanoke 3 Days in Hell, yang juga bertepatan dengan munculnya Red Moon atau bulan merah. Meskipun keluarga Miller tahu akan makhluk-makhluk yang tinggal di kediaman mereka kala itu, mereka akhirnya sepakat untuk kembali ke rumah tersebut dengan
berbagai agenda tersembunyi di baliknya. Proses pembuatan dokumenter tersebut dengan cepat berubah menjadi sebuah bencana karena para pemain dan juga kru film yang langsung menjadi sasaran berbagai makhluk jahat yang kembali muncul di rumah tersebut. Oke, berikutnya season ke-7 American Horror Story berjudul Cult. Berlatar di tahun 2017 di sebuah kota fiksi yang bernama Brookfield Heights di Michigan setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Seorang pemilik restoran yang bernama Ellie Mayfair Richards dan juga istrinya Ivy sedang mengalami masa-masa sulit meskipun sudah menemui seorang psikolog. Ellie menjadi semakin tidak terkendali karena fobia lamanya kembali muncul dan akhirnya mulai mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Di sisi lain, seorang pria bernama Kay Anderson sedang bergembira dengan terpilihnya Presiden Donald Trump yang berimbas pada keinginannya untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Brookfield Heights. Di saat Ellie sedang berusaha untuk mengatasi kecemasan dan paranoia yang ia miliki, ia justru diteror oleh sekelompok orang yang menggunakan topeng badut yang hanya muncul pada saat ia sedang sendirian. Kejadian ini membuat orang-orang di sekitar Ellie menjadi bertanya-tanya tentang kebenaran cerita tersebut, dan kebanyakan dari mereka menganggap itu semua hanyalah sebuah halusinasi belaka. Di sisi lain, kekuatan politik Kay Anderson yang semakin meningkat dikait-kaitkan dengan motif jahat di baliknya. Ellie pun kemudian mulai menyadari hubungan yang terjadi antara penyerangan badut-badut dengan hal-hal aneh yang terjadi di Brookfield Heights yang diduga berasal dari Kay Anderson. Next, season ke-8 American Horror Story yang berjudul Apocalypse. Ini ceritanya crossover antara season 1 dengan season ketiga, bercerita tentang di masa depan seorang antichrist bernama Michael Langdon membawa bencana kiamat dengan menginisiasi perang nuklir. Hanya orang-orang terpilih yang bisa lolos dari bencana tersebut. Di antaranya adalah Coco St. Pierre Vanderbilt yang merupakan seorang pewaris keluarga kaya raya, Mallory, asisten pribadinya, penata rambutnya Mr. Galan dan neneknya Evie, dan beberapa orang lainnya. Para survivor ini kemudian dibawa ke sebuah barak perlindungan yang diberi nama Outpost 3. Outpost 3 ini dikelola oleh seorang wanita bertangan besi yang bernama Wilhelmina Venable. Outpost 3 ini ternyata diketahui merupakan sebuah sekolah bagi para penyihir pria 3 tahun sebelumnya. Sekolah penyihir pria ini dikepalai oleh John Henry Moore yang telah menyembunyikan seorang antichrist yang memiliki kekuatan luar biasa dengan harapan agar ia bisa menjadi supreme laki-laki pertama sepanjang sejarah penyihir. Dewan penyihir yang terdiri dari Cordelia Good, Zoe Benson, dan Martha Snow mengetahui betapa berbahayanya Michael Langdon bagi kelompok mereka setelah lihat kemampuan yang ia miliki. The Coven dengan bantuan Warlock atau kelompok penyihir pria berusaha untuk menemukan seorang penyihir berkekuatan luar biasa yang bernama Mallory untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana tersebut. Mallory kemudian mempelajari asal-usul Michael Langdon yang misterius, termasuk mencari cara untuk mengalahkannya dengan cara apapun. Oke, guys, last but not least, ini adalah season ke-9 American Horror Story yang berjudul 1984. Berlatar di tahun 1984, American Horror Story season ke-9 bercerita tentang seorang wanita yang bernama Brooke Thompson yang diburu oleh seorang pembunuh berantai yang bernama Richard Ramirez atau dikenal dengan sebutan The Night Stalker. Untuk melepaskan stres, Brooke bersama teman-temannya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah daerah terpencil, tepatnya di sebuah perkemahan yang baru saja dibuka kembali yang dinamakan Camp Redwood. Ketika tiba di camp tersebut, mereka bertemu dengan pemilik camp yang bernama Margaret Booth yang terlihat sangat religius. Margaret Booth diketahui merupakan satu-satunya korban selamat dari insiden pembunuhan mengerikan di camp tersebut pada tahun 1970-an. Tak berselang lama setelah mereka tiba di camp tersebut, diberitakan seorang pembunuh berantai telah melarikan diri dari rumah sakit jiwa setempat. Pembunuh berantai tersebut ternyata adalah Benjamin Richer atau yang bisa dikenal dengan Mr. Jingle, si pembunuh berantai di Camp Redwood puluhan tahun yang lalu. Ia diketahui berniat untuk kembali ke Camp Redwood untuk mengulangi pembunuhan sadisnya seperti yang ia lakukan puluhan tahun yang lalu. So guys, itu tadi ke-9 season dari American Horror Stories. Menurut aku, most of the stories seru-seru banget, asik-asik banget, dan Ryan Murphy dan Brad Falchuk ini bisa banget mengemas berbagai aspek yang menyeramkan ke dalam storiesnya mereka. Jadi nggak mesti hantu-hantuan semuanya, tapi dia bisa banget bikin bikin perasaan ngeri dan takut itu ke dalam seriesnya mereka. So they did a really great job. Dan kalau misalkan aku ditanya mana dari ke-9 season yang aku paling suka yang season ketiga, yang The Coven. Karena aku personally suka cerita yang ada horornya tapi juga ada magicnya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa buat tulis komen di bawah. Terus juga aku berharap banget teman-teman bisa kasih aku rekomendasi yang lain lagi.
atau misalkan kalian pengen request genre film tertentu, nanti aku bakalan coba research dan bikinin buat kalian. So yeah, I think that's all. Jangan lupa buat klik like dan subscribe. Terus juga jangan lupa buat tekan tombol notifikasinya biar kalian dapat update setiap kali aku upload video terbaru. Thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye bye. Have a nice day.